di sini kemarin. Bentar. Saya ini kan lagi. Masuk ke bahan bakar nuklir ya, bahan bakar. Kemarin sudah singgung juga sedikit ya, masalah unsur-unsur bahan bakar nuklir atau nuclear fuel. Ini karena kemarin udah kita batasi ya bahwa emang sebagian besar ya sekarang tuh, bukan dikatakan hampir semua yang komersial itu adalah metodenya adalah metode pembelahan sel, pembelahan inti sel ya, daripada bahan nuklir, bukan peleburan, fission bukan fusi ya, bukan fusion, fission. Jadi sehingga bahan bakarnya juga adalah bahan-bahan yang bisa dibelah gitu ya. Jadi bahan bakar dari reaktor nuklir harus bahan yang dapat dibelah atau fissionable ya sebenarnya. Ini fissionable nih, bukan fissionable. Fission, bahasa fission ya, yang dapat dibelah ya, fissionable. Nah, di mana bahan yang dapat dibelah itu dapat definisi sebagai unsur atau isotop inti yang dapat disebabkan ya, dari fisi nuklir oleh penembakan nuklir untuk menghasilkan reaksi berantai fisi. Jadi fisi yang berantai, reaksi fisi yang berantai ya. Nah, bahan bakarnya terdiri dari salah satunya ya dalam satu tempat itu adalah uranium 233, uranium 235 atau plutonium 239. Nah, yang di alam itu adalah dasarnya adalah uranium ya, nanti yang diproses lalu jadi plutonium. Kita bahas kemarin ya, proses secara kimia ya. Nah, di alam, uranium alami itu yang ditemukan ya di tanah bumi yang mengandung 3 isotop yaitu uranium 234, uranium 235, dan uranium 238. Di mana persentase terbesarnya adalah uranium 238. Nah, sedangkan uranium yang bisa untuk proses alami langsung itu nanti adalah uranium 235 yang persentasenya kecil ya. Nanti makanya banyak yang harus diproses dulu dengan istilahnya pengayaan ya. Sehingga persentasenya nanti akan menjadi lebih besar jenis uraniumnya. Ini adanya di alam ini sebagian besar itu adalah uranium 238. Yang kecilnya adalah terus ini jejak bekas ya, bekas proses. Sehingga pemrosesan nuklir tidak bisa dibohongin karena dia meninggalkan jejak gitu ya. Dari yang 235 nomor 2 tadi ya, ini adalah yang paling stabil ya, yang mampu mempertahankan reaksi berantai dan lebih nyaman dengan bahan bakar utama. Cuma jumlahnya paling kecil ya. Nah, paling kecil. Yang paling stabil 235. Kemudian yang diproses secara artifisial berarti tiruannya ya, berarti dia diproses adalah uranium 233 atau plutonium 239 dari bahan dasar tadi ya. Sehingga nanti akan menghasilkan nanti masing-masing barium 232 atau uranium 238. Ini disebut bahan bakar sekunder, yang banyak nanti itunya ya, 38. Nah, prosesnya jumlahnya paling banyak, tapi tidak bisa langsung digunakan. Yang langsung adalah uranium 235, tapi dia jumlahnya paling sedikit yang ditemukan ya sampai sekarang ya, sampai sekarang yang ditemukan. Ada banyak yang harus dilewat proses dulu. Sedangkan setelah dia uranium 239, plutonium 239 atau uranium 233 itu begitu setelah diproses dia dapat langsung dipergunakan ya. Artinya bisa langsung dibelah oleh neutron terma, panas neutron ya. Neutron inti atom kan. Sehingga bahan nuklirnya tidak terlalu mahal karena dia banyak ya, cukup banyak. Sedangkan kalau yang langsung tadi 235 itu jumlahnya sedikit. Sehingga tetap perlu pemrosesan.
Bentar ya, saya ingat dulu. Nah, ini yang sangat ketat di dalam sebenarnya ya sama aturannya, cuman ini sangat jauh ya, lebih ketat dari bahan-bahan pembangkit yang lainnya karena masalah sensitivitas daripada bahan nuklir tersebut. Jadi pengaturannya harus untuk pasokannya masih dibawa ya dari tempat ke tempat pengisian dan pemakaiannya, kemudian juga penyimpanan dari pada limbahnya ya. Ini harus diatur sangat ketat karena bisa terjadi nanti kebocoran yang mengakibatkan terjadi penularan radiasi nuklir ya, yang sangat berbahaya karena ada unsur-unsur seperti sinar alfa, beta, gamma itu yang berbahaya bagi kehidupan manusia dan di alam ya, itu sangat berbahaya sehingga pengaturannya sangat ketat. Nah, sehingga kalau dari jumlah nah, dia tidak banyak sebanyak bahan bakar yang lain ya, jauh lebih sedikit, tetapi untuk pengamanannya ya sangat sangat ketat. Kalau seperti gas yang sangat termasuk yang itu ya, yang mudah-mudahan itu dengan bahan apa tangki yang cukup bagus saja udah aman. Apalagi minyak, apalagi batu bara. Nah, batu bara paling ini ya. Tapi kalau nuklir, jumlahnya kecil, tapi dia pengamanan sangat ketat dan bahan untuk tempatnya itu ada tempat-tempat khusus. Nah, ini salah satu orang Indonesia tuh, dosen UGM. Dia ada di UGM itu ada teknik nuklir ya, kebetulan. Nah, dia berhasil membuat kontainer atau tempat penyimpanan limbah nuklir itu yang bisa berumur sampai tahannya ya sampai 10.000 tahun. Kalau UGM menemukan. Tapi yang mengadakan itu orang Amerika ya. Jadi itu berhasil dipatenkan itu. Jadi untuk limbahnya sangat mahal. Dari bahan khusus itu ya. Sudah ada orang Indonesia salah satunya itu yang buat ininya. Sedangkan Indonesia sendiri belum menggunakannya. Jadi hasil penelitian orang Indonesia itu digunakan oleh orang lain karena kita kontainer nuklirnya yang ada karena nuklir kita ukurannya kecil ya untuk penelitian apa namanya pengobatan dan untuk pertanian ya pengawet ini benih-benih pertanian. Untuk kalau untuk kesehatan itu sudah ada kita ekspor itu. Itu ada kita pembangkitnya itu untuk ada di Serpong sama di Jogja itu ya. Indonesia ada skala kecil gitu ya. Bukan untuk pembangkit listrik komersil, tapi dia untuk nanti menghasilkan bahan-bahan untuk kesehatan dan untuk pengawet benih-benih pertanian. Sehingga bisa disimpan lama itu benih pertaniannya. Kalau benih itu kalau disimpan nanti kan dia rusak. Kalau udah kering gitu ya, ada itu. Nggak akan bahan nuklir. Sehingga untuk operasinya yang ekonomis, dia harus memperhatikan untuk proses ulang ya. Jadi berbeda dengan bahan bakar lainnya, kalau bahan bakar udara, minyak, udah habis ya. Jadi asap sisanya nggak bisa diapa-apakan lagi. Kalau batu bara paling dia digunakan untuk kebutuhan lain, tidak bisa untuk bahan bakar lagi ya. Sedangkan nuklir ini bisa diproses ulang. Proses ulang sehingga dia di recycle gitu ya. Diproses ulang sehingga dapat lagi bahan nuklir yang untuk pembangkit. Jadi dia tidak habis 100% seperti bahan yang lain. Bahan lain setelah menjadikan panas, menjadikan tenaga, sisanya udah dibuang ke asap, ke debu, abu. Nah, paling besarnya abu tadi kan. Nah, itu yang bisa jadikan hanya tidak bisa untuk bahan bakar, jadi abu kok ya. Paling dia untuk bahan pembangunan ya, bahan material pembangunan campuran. Nah, itu tidak bisa jadi bahan bakar. Sedangkan gas apalagi hilang habis ya. Minyak tidak ada bisa. Setelah dibakar minyak kan nggak bisa diapa-apakan lagi. Batu bara salah satunya yang bisa di air apalagi ya nggak bisa. Dia udah kalau untuk recycle lagi dia kembalikan ke atas mahal. Jadi setelah dia membangkit turbin dipindahkan lagi ke nanti ke penampungan ininya ke atasnya tuh lebih mahal. Walaupun nanti sudah mencoba ya skala kecil bisa. Nah ini dia bisa di recycle.
Nah, seperti Jepang itu negara maju itu ya, dia recycle-nya itu dia dikirim ke Prancis limbahnya. Jadi bersihkan kemudian yang masih bisa diproses ulang menjadi itu dengan menambahkan bahan alam ini tadi ya, proses kimia itu. Nah, kita nggak bahas di sini ya. Karena elemen bakar yang dihabiskan adalah radioaktif ya, buat dan memancarkan sejumlah sinar, neutron, dan gamma. Nah, ini yang harus ditangani hati. Walaupun dia sudah jadi limbah ya, tapi dia bahan radioaktifnya belum habis. Karena apa? Kemarin kan masa paruhnya ya, masa paruhnya terlalu lama. Nuklir, sehingga dia menjadi habis itu butuh waktu yang sangat puluhan ribuan tahun, ratusan tahun gitu ya. Sehingga dia perlu tempat-tempat pengamanan yang nanti yang tidak bisa diproses ulang ya. Karena dari limbah itu tidak 100% juga bisa jadi bahan bakar, tetap ada yang jadi limbahnya. Itu perlu kontainer khusus, tempat khusus gitu ya. Ini untuk menjaga nanti tidak terjadi kontaminasi. Nah, kemudian di dalam ininya tuh hasil produknya tadi ya, dari hasil kontaminasi pendinginan tadi oleh produk hasil pembelahan, ya, jadi harus ada pakai pelindung khusus ya. Ini dia untuk pelindung khusus di dalam reaktornya ya, dalam reaktor. Jadi karena dia suhunya bisa tinggi nanti kan, nah, makanya nanti ada untuk peredamnya disebut nanti ada 3 bahan. Pertama adalah moderatornya, kemudian ada reflektornya, dan nanti ada juga tongkat besinya ya, kontrol rodnya ya, yang ikut juga meredam itu. Walaupun dia fungsinya sebenarnya untuk tempat bahan bakar yang dimasukkan ke dalam reaktor. Itu pelindungnya tadi tetap dilindungi, walaupun sudah itu tetap dilindungi karena ada unsur-unsur sinar alfa, beta, gamma tadi yang berusaha untuk keluar, walaupun sudah di reflektor dibalikan ke reaktor, kecepatannya dikurangi oleh moderator dan diredam oleh kontrol rodnya gitu ya, tapi tetap di ininya kan banyak ininya ya, sehingga tetap dilindungi dengan pelindung khusus ya. Nah, tentu dia harus mampu untuk menahan suhu tinggi ya dalam reaktor, karena itu untuk melindungi reaktor ya, supaya nggak keluar. Nah, padahal suhu tinggi ini diperlukan untuk uap kan, tapi dia juga ada batasnya. Nah, nanti batasnya itu didinginkan. Nah, sebenarnya rugi kan, sama dengan bahan minyak juga gitu kan, bisa sudah rapat panas sudah kita didinginkan karena materialnya nggak mampu sama, gitu, kan? Nah, dia punya harus menahan suhu tinggi, kemudian tahan korosi ya, karena bahan nuklir itu sifatnya korosif, bisa merusak ya. Nah, ini harus tahan. Ini bahan-bahan khusus ya. Harus memiliki konduktivitas termal yang tinggi, bisa menyalurkan panas yang tinggi supaya tidak pada satu tempat ya. Nah, sehingga dia kalau tersebar kan panasnya akan berkurang. Nah, heating kan sifatnya ya. Jadi, panasnya disebarkan supaya dia turun. Itu volumenya luas ya. Kemudian dia tidak menyerap neutron karena neutron itu dia yang menjadi tenaga untuk membelah sel ya. Dia hanya memantulkan, nanti tidak menyerap. Kemudian kekuatan juga tahan terhadap radiasi, harus tahan terhadap radiasi. Selain korosi juga terhadap radiasi. Sehingga tidak rusak ya, karena fungsinya sebagai pelindung. Ini untuk yang ininya, uranium oksida atau U2O, bahan bakar ya, selain dari yang tadi ya, plutonium, beberapa keuntungannya ya, uranium alami. Ini uranium oksida adalah udah dicampur ya, udah diproses ya, yang uranium alami tadi, yang persentasenya di alam itu sangat kecil ya, hanya di bawah 1%. Tapi dia bisa digunakan langsung. Pertama dia stabil. Kalau uranium oksida tadi ya, ini adalah proses. Karena dia jumlahnya cukup banyak yang diproses dulu, dicampur artinya ya, secara kimia. Ya, dari uranium tadi menjadi uranium oksida. Jadi ada keuntungannya dari dibandingkan uranium alami. Karena lebih stabil ya. Yang U235 tadi ya.
Terus, yang alami, yang bisa langsung dipakai. Sedang 238 proses dulu menjadi plutonium dan sebagainya. Korosinya sama, ketahanan korosinya tinggi. Apa ya? Tidak ada untuk fase perubahan di dalam uranium oksida karena dapat digunakan untuk suhu yang tinggi. Ini tidak berubah. Tidak menimbulkan korosi ya, seperti uranium ya. Jadi peralatan claddingnya, pelindungnya lebih kualitasnya lebih rendah masih bisa ya, karena dia sistem korosifnya lebih rendah daripada uranium alam. Cuman dia tidak bisa langsung dipakai, harus diproses dulu ya. Ada campuran, karena kan uranium O2 oksida, berarti ada bahan lain kan. Jadi dia lebih stabil, terhadap panas, kemudian sifat korosifnya lebih rendah daripada uranium alami, sehingga nanti untuk penyimpanannya lebih mudah kan daripada uranium alami. Sehingga lebih dengan pendingin yang lainnya lebih kompatibel, lebih bisa dipakai gitu ya. Kemudian stabilitas dimensi yang lebih besar saat digunakan, ukurannya yang lebih besar. Dan ada juga kelemahannya, tidak semua keuntungannya ya. Jadi konduktivitas termalnya rendah, jadi penyerapan panasnya rendah, lebih rapuh ya, lebih mudah pecah gitu ya daripada yang alam. Nah, karena dia tidak namanya campuran ya, berarti dia perlu pengayaan. Nah, proses pengayaan ini yang cukup mahal. Dan ini peralatan pengayaan itu dibatasi ya, karena apa? Karena nanti dari pengayaan ini nanti bisa menghasilkan bahan bakar nuklir. Nah, ini yang ditakuti. Kalau yang alami itu bisa langsung pakai, cuma kan jumlahnya sedikit, itu ya. Nah, sehingga yang banyak ini perlu pengayaan. Nah, dari pengayaan itu bisa negara-negara tertentu nanti takut, jadi nanti dijadikan bahan bakar nuklir untuk bom ya. Seperti yang sekarang yang ditekan itu kan Iran, mereka lagi mengadakan pengayaan. Nah, mereka beralasan untuk pembangkit listrik, tapi kan itu seperti pisau bermata dua ya, jadi nuklir juga bisa, untuk nuklir bahan bom juga bisa. Nah, yang banyak itu di Jepang. Jepang secara prinsip itu hanya dengan beberapa waktu yang pendek tuh mereka bisa bikin bom, karena mereka sudah mengadakan pengayaan bahan, karena emang pembangkit di Jepang itu cukup banyak ya, termasuk besar di dunia. Nah, untuk proses ininya dia kebanyakan dikirim ke Prancis, limbahnya ya, untuk mendapatkan lagi bahan bakar. Jadi limbah yang nggak bisa itu disimpan. Nah, itu dikawal itu sama kapal. Jadi uranium oksida tadi seperti keramik yang rapuh ya. Kemudian ya dia dipadatkan seperti pelet untuk bahan bakar. Kemudian bahan bakar lainnya adalah karbida uranium UC. Tadi UO2 karbida uranium. Jadi seperti keramik hitam ya yang digunakan untuk pelet. Jadi ini juga pengayaan ada proses ya, tidak langsung. Unsurnya sudah gabung kan, uranium karbid. Karbid itu bahannya salah satu ya untuk las itu ya, karbid sendiri ya, ini campurannya. Ini dari mana bersifat ya, dari uranium alam lihat di sifatnya termokonduksivitasnya paling tinggi ya, 26,3 kilokalori per meter hawa derajat Celcius, jam derajat Celcius. Uranium oksida tadi O2 hanya 1,8. Nah, karbid cukup tinggi ya, 20, atau jauh dari yang alam. Meski panasnya ini lebih rendah ya uranium oksida ya. Sedangkan density-nya nggak terlalu beda lah ya, separohnya lah ya. Alam itu yang paling kuat, sehingga susah untuk hancur pecah ya, patah. Sedangkan uranium oksida rapuh kan 11.000. Sedangkan titik leburnya ada Celsius yang 1.100 uranium alam, sedangkan yang lainnya di atas 2.000. Ya, nanti kan lebih mudah uranium alam ini ya, tapi yang lebih stabil yang oksid. Nah, ini moderator, ini fungsinya adalah untuk karena reaksi berantai dari bahan nuklir tadi ya, karena bahan itu reaksi berantainya
Nah, ini neutron itu dihasilkan adalah geraknya sangat cepat, sehingga banyak neutron tersebut yang tidak efektif, yang tidak membelah daripada bahan bakar nuklir tersebut seperti U-235. Dan malah bisa berusaha keluar dari reaktor. Akibatnya fatal, kan? Bisa merusak. Nah, untuk itu kecepatannya tadi pertama tinggi, bisa keluar, ya kan, sehingga dia juga tidak efektif untuk membelah sel. Banyak nggak kenanya dia itu ya, karena kecepatannya tinggi. Cuma kena udah bergerak, nah, sehingga perlu dikurangi sehingga dia meningkatkan neutron itu untuk membelah selnya lebih tinggi, dan juga akan mengurangi tenaganya untuk keluar, gitu kan. Sehingga dia akan menabrak inti daripada bahan, sehingga dia neutronnya dapat membelah sel lebih efektif. Nah, ini gunanya moderator untuk meredam kecepatan. Ya, nanti kalau kecepatannya tinggi ya panasnya doang yang tinggi, gitu ya. Ya kan, bahan nuklirnya tidak, selnya tidak terbelah dengan sempurna. Jadi dari setiap tabrakan itu, ya, namanya nabrak kan, ya, kalau kita nabrak pasti kecepatannya akan turun, kan, sehingga nanti dia akan berkurang. Nah, ini bahan bakar itu yang disebut moderator, mengurangi kecepatan daripada gerakan daripada neutron, supaya nanti dia lebih efektif untuk membelah sel inti nuklir. Nah, membelah sel tersebut nanti baterai akan membakar panas, dan dia tidak berusaha keluar dia daripada reaktor, yang akan menyebabkan ya bahan lain juga akan ikut keluar. Ya. Sehingga neutron yang lambat tadi mudah ditangkap oleh bahan nuklir. Radiasi berantai berlangsung dengan lebih lancar. Kalau cepat dia susah ditangkap, sehingga ya, radiasi berantainya bagus, ya, lancar. Tapi dia malah berusaha merusak reaktor, ya, berusaha keluar. Ini ada 3 bahan yang banyak digunakan. Yang paling mudah adalah air berat, grafit, berilium, sama air berat. Air berat itu dia mirip dengan air biasa, cuman beda sedikit daripada air murni, ya. Ini biasa digunakan untuk moderator, kebanyakan menggunakan air berat. Jadi di mana moderator ini digunakan, itu digunakan untuk uranium yang diperkaya tadi, ya. Itu bukan uranium alami yang langsung bisa dipakai, yang 0,721% tadi, ya, yang paling banyak. Makanya yang diproses pengayaan ini dia menggunakan moderator. Kalau dia yang alami itu tidak menggunakan moderator, tapi jumlahnya kan sedikit. Jadi dia hanya pendingin saja nanti. Jadi uranium yang diperkaya tadi ya mahal, ya, karena proses pengayaannya tadi. Bahan pengayaannya juga teknologinya dibatasi orang, karena nanti bisa kalau persentase makin tinggi nanti pengayaan uranium itu bisa jadi bom. Nah, itu ditakutin. Dan makanya mahal di pengayaannya. Kalau yang alami itu lebih murah, cuma kan terbatas. Yang moderator juga harus mempunyai sifat-sifat yang karena dia bekerja di dalam panas dengan meredam kecepatan tinggi, jadi konduktivitas termalnya harus tinggi. Kalau dia cepat menguap, ya kan, harus tersedia dalam jumlah yang besar dalam bentuk murni, ya, karena dia nanti disirkulasikan juga. Harus memiliki titik leleh yang tinggi untuk yang padat, ya, dan titik rendah untuk yang bercair. Bercair kan titik pasti dia rendah, ya. Kemudian moderator yang padat juga harus memiliki kekuatan yang baik, ya, tidak mudah rusak. Kemudian harus memberikan ketahanan terhadap korosi. Jadi bahannya tidak merusak komponen-komponen lainnya. Karena itu kan banyak metal di situ, ya. Harus stabil di bawah panas dan radiasi. Kemudian harus dapat memperlambat. Nah, ini sifat ininya. Di atas itu kan sifat-sifat umumnya, ya, yang di bawah adalah fungsinya nih. Harus memperlambat neutron. Kalau dia stabil di bawah panas, ketahanan yang baik, atau nanti dia juga TLL-nya memenuhi jumlahnya besar, ya, tapi tidak bisa memperlambat, nggak ada gunanya, karena fungsinya adalah memperlambat. Sehingga nanti neutron itu efektif untuk membelah sel. Dan dia tidak berusaha keluar untuk menembus dinding.
Walaupun nanti di dinding juga ada lagi, bukan hanya moderator ya, nanti ada lagi. Ini yang lolos dari sini gimana? Kan tetap 100%. Tetap aja dia berusaha keluar, nanti akan dipantulkan oleh nanti yang namanya reflektor. Ini rasionya dari yang 3 tadi yang kebanyakan ya, yang 3 grafit, air berat, dan berlium. Rasionya semakin tinggi, rasionya itu kan semakin bagus ya. Dalam rasio moderat, rasio moderat daya, koefisien mikroskopik ya, penangkapan neutron semakin tinggi dia itu semakin bagus. Ya, cocok untuk perlambat kecepatan neutron di dalam reaktor. Ini dia bahan. Jadi yang paling bagus adalah air berat 12.000 perbandingannya. Yang lainnya lebih. Ini air biasa, ordinary water itu air biasa, air murni biasa. Jauh kan ininya. Padahal sifatnya nanti kita lihat nggak jauh beda ya. Tetapi dia moderatifnya sangat tinggi. Tapi perlu pabrik sendiri untuk membuat air berat. Water ya. Ini dia berjenisnya. Ya. Yang di atas adalah air biasa. Gram ya, per sentimeter ya. GR, GRM, gram per sentimeter. Kubik ya. Tinggal volume ya misalnya. Sedangkan air berat itu D2O itu ada 11. Paling tinggi dia kan. Karbit, berilium dia 1,6, 1,8. Makanya yang digunakan paling banyak digunakan. Tapi dia dari sifat airnya dia nggak jauh beda. Ya. Nih perbandingan dengan air. Density-nya 1,1 dengan 0,9 air biasa kan nggak jauh. 1 dibanding 0,1 ya gram sentimeter kubik. Tetapi moderatingnya atau sifat moderatornya itu sangat tinggi. Ya. Kemudian temperatur bekunya sama 2,3 dengan 76 Kelvin. Itu kan mendekati 0 ya. Hampir 0 udah beku. Ini dia lebih cepat bekunya daripada air biasa. Air biasa 273 sedikit di atas 1 derajat Celcius. Yang ini lebih tinggi dikit. Temperatur penguapannya itu 300 di atas 100 derajat ya. Di atas 100 derajat. Ini lebih tinggi sedikit. Agak beda kan? Hanya 1,5. Konstantanya ya hampir sama. 10/14 kan. Relatif konstannya juga sama. Pada spesifiknya juga nggak beda. Tetapi sifatnya jauh sekali bedanya. Dan beratnya juga nanti. Jadi kita ini ujung nanti keluar perbandingan dengan biasa. Kemudian selain moderator yang sifatnya cair tadi yang banyak digunakannya karena rasio moderatornya paling tinggi ya. Ada controller, pertama dia ini adalah digunakan untuk mengontrol pemasukan bahan bakar ke reaktor. Jadi sangat berbeda. Kalau bahan bakar biasa, pembangkit yang lain, kalau bahan bakarnya dimatikan, berarti ditarik lah ya, ditutup, terjadi berhenti kan bergeraknya. Nah, kalau sini tidak. Kenapa? Reaksi berantai masih berproses. Jadi tarik supaya tidak terlalu panas, ya, ditarik. Reaksi berantai nanti berkurang, baru dia dimasukkan lagi. Nah, sehingga dia bahan bakarnya itu malah bisa dicabut. Tetapi proses reaksinya tetap berjalan. Itu karena dia reaksi berantai itu bahan nuklir yang masih ada masih dibelah sehingga jadi panas terus. Nah, ini gunanya bisa dikendalikan sehingga dia dalam satu itu perlu bisa dipakai beberapa bulan bahan bakarnya. Cuman dia kan prosesnya lebih susah daripada bahan bakar lain. Jadi energi yang dihasilkan dari reaktor karena pembelahannya sama reaksi berantai begitu banyak sehingga tidak dikontrol dengan baik, ya sebelumnya bisa meleleh ya. Reaktor sehingga bisa bocor. Ini yang dikontrol. Supaya itu makanya
kontrolnya dengan cara kontroler itu ditarik, ya, sehingga bahan bakarnya tidak bertambah. Nah, dia akan hanya dengan dengan reaksi yang masih ada, dia akan berlanjut terus. Tapi pada saat dia mulai menurun, baru kontrolnya dimasukkan lagi. Ya, bahan bakarnya tidak terus menerus dipasok seperti bahan bakar yang lain. PLTU dikurangi langsung drop ya. Apalagi bahan bakar minyak bisa berhenti mesinnya kan. PLTA nanti namanya ininya ditutup, airnya udah langsung putarnya berhenti. Nah, ini tidak, karena ada reaksi berantai dari bahan tersebut. Makanya perlu dia tarik. Nah, untuk tempatnya itu ini dibuat dengan bahan khusus yang berarti dari boron atau aluminium. Sehingga dia dapat masuk keluar dari lubang inti reaktor. Pada saat reaksi berantainya tinggi ditarik, udah berkurang masuk lagi. Kemudian dia penyisipannya juga akan menyerap ya sebagian dari neutron, meredam turun dari reaksi karena menyerap dari neutron tadi. Jadi kekuatan reaksi dikendalikan untuk menggeser batang dilakukan secara manual atau otomatis ya. Biasanya otomatis karena pada saat suhu sangat tinggi mulai dikurangi sehingga berturun nanti lagi berarti kan reaksi berantainya mulai berkurang itu dimasukkan lagi. Ini mirip dia dengan itu tadi karena dia harus masuk ke reaktor ya. Jadi volume panasnya harus memadai karena dia untuk menyerap juga. Kemudian harus stabil di bawah panas karena dia memang di dalam panas dan radiasi ya. Karena masuk di dalam reaktor nuklirnya. Tahan korosi ya pasti ya, korosi. Radiasi tahan korosi karena bahan bakar nuklirnya di dia. Ini harus cukup kuat nanti untuk menahan reaktor ya. Ketika pada saat kondisi apapun. Kemudian luas penampang penyerap ini untuk menyerap itu tadi neutron tadi ya, yang selain sudah diperlambat oleh moderator, dia juga akan diserap oleh luas penampang daripada kontroler. Kemudian yang ketiga reflektor. Nah, ini dia yang bagian dindingnya. Jadi yang neutron tadi tetap berusaha keluar kan, dari proses belah tadi tetap berusaha keluar sehingga dia waktu dia sampai ke dinding dia tidak bisa karena dipantulkan oleh reflektor. Kembalikan ke tengah, masuk karena keluarnya pasti dari dinding keluarnya kan, karena pasti ke dinding. Ke tengah dia bisa keluar. Jadi pada saat ada dinding dia dipantulkan, masuk ke dinding dipantulkan sehingga dia tidak ada tempat dia untuk keluar. Dipantulkan dia membelah lagi untuk membelah sel lagi, sehingga dia kecepatan makin turun. Nanti baru ditambah lagi dengan kontrolernya ditambah sehingga neutronnya bertambah lagi. Nah ini dia. Jadi ada 3 yang untuk mengurangi kecepatan neutron supaya dia efektif untuk membelah sel. Pertama moderator untuk dia menekan kecepatannya, kemudian controller menyerap sebagian ya, tapi jumlahnya akan berkurang kan, tentu nanti prosesnya juga akan berkurang pembelahan pada saat dia lebih ya. Kemudian yang masih lolos dari kedua tersebut, yang masih berusaha ke dinding dipantulkan kembali lewat reflektor sehingga dia tidak ada tempat untuk keluar. Nah, makanya dinding itu sangat itu ya tinggi. Jadi di dalam dindingnya itu juga dipantulkan. Di luarnya baru dengan bahan yang tebal dan bahan timbal segala ya. Ada fungsinya. Jadi lama-lama akan dihilangkan. Tapi tidak boleh dia yang mau dihilangkan itu yang berusaha keluar ya, yang di dalam dibiarkan karena dia emang fungsinya untuk membelah sel. Kalau dia tidak membelah sel nanti pembelahan reaksi berantai akan berhenti sehingga panas akan berhenti juga. Nah, dia akan mengirim lagi ke inti. Besar ke dinding kembalikan ke inti. Besar ke dinding kembalikan ke inti. Dengan neutron itu kembali dapat menyerap lebih banyak pembelahan yang meningkatkan penghematan neutron dari reaktor. Itu tidak terbuang. Nah, kalau di bocor kebuang kan hilang. Pertama, ya bahan bakar berkurang. Ini ya untuk pembelahan selnya juga berbahaya. Ini yang lebih takutkan berbahayanya itu. Ini kan akan lebih menghemat dari reaktor. Akan dikembalikan lagi ke tengah. Mau keluar dikembalikan lagi ke tengah. Karena dia bergerak terus kan, membelah. Ke tengah tugasnya untuk membelah inti dari bahan bakar. Ya. Ini reflektor biasanya terdiri dari grafit ya. Jadi grafit dan berelium ini kan padat tadi ya. Jadi di dinding. Jadi dia sifatnya 2 sekaligus tuh, reflektor sama
moderator ya. Cuman dia sifat moderatornya kalah sama air berat. Ini tempatnya, bejana reaktor. Itu tempat yang berisi dia dan sebuah kontainer atau tempat yang berdinding kuat ya, untuk daya isinya adalah moderator tadi untuk meredam kecepatan, reflektor untuk memantulkan supaya dia kecepatan juga berkurang ya, dan mengembalikan ke tengah untuk membelaskan dan perisai panas serta kontrol panas bagian luar ya. Nah, ini disebut bejana reaktor. Itu sebagai reaktor nuklir. Ini untuk bagian luarnya itu periksa biologi ya, supaya sinar-sinar yang berbahaya tadi, terutama beta dengan gamma itu tidak tembus keluar. Karena neutron bisa untuk keluar terus kan, bisa untuk keluar. Maka dilindungi dengan periksa biologi, pelindung supaya dari radiasi. Nah, dia mengoperasikan atau tidak ada radiasi yang keluar. Karena soalnya selama pembelahan bahan bakar nuklir yang dihasilkan selain panas tadi dari pembelahan rantai juga ada partikel alfa, beta, dan gamma mematikan neutron. Jadi bisa kalau neutron keluar tembus, dia akan keluar. Berbahaya tadi gamma tadi karena penampakannya kecil sehingga bisa menembus apa saja. Makanya perlu pelindung khusus ya. Perlu dihentikan pakai perisai tadi pelindung. Bahannya dari timah tebal atau beton sehingga mematikan sinar gamma tadi. Sedangkan untuk partikel alfa dan beta cukup dengan logam saja, logam tebal dan plastik. Nah, itu tiga ini buat ya, karena di dalamnya tiga-tiganya ada, tidak bisa kita pilih. Jadi bagian luarnya timbal beton, di dalamnya ada besi, baru plastik gitu ya. Sehingga yang alfa beta cukup dengan plastik, betanya dengan logam, yang ininya gamanya dengan timbal beton. Kemudian karena dia sifatnya panas dari atas sama ya dengan semua panas, ini menjadi air ya, kita perlu pendinginan. Padahal panasnya dibutuhkan untuk penguapan, tetapi dia material tempat dia panas itu terbatas sehingga perlu pendingin. Nah, ini makanya pembangkit listrik tenaga itu biasanya dekat-dekat sumber air yang banyak. Yang perlu karena sirkulasi perlu dia pakai pompa kan. Nah, pompanya pakai dari awalnya itu dari daya luar, tapi setelah itu akan dipakai dari pembangkit itu sendiri. Ada beberapa ini ya langsung. Kemudian jadi dari sisi tunggal ya, diinginkan ya reaktornya sisi ganda. Sehingga dia perlu pemindahan panas ya, penukaran panas. Tapi dia harus kurasi. Nah, mirip dengan uap biasa ya. Nah, inti dari reaktor. Tadi kan tempatnya tempat reaktor itu dari moderator ya. Nah, intinya adalah batang bahan bakarnya yang ditutup palet tadi ya, moderator dan ruang lewat di mana cairan pendingin. Nah, ini ya karena cairan bisa kalau bocor bisa keluar ya kan. Rasio konservasinya, nah, ini dipikirkan untuk rasio jumlah atom bahan bakar sekunder ya, ada jumlah atom bahan bakar utama yang dikonsumsi. Nah, utama itu yang awalnya tadi ya, sekunder yang diproses. Nah, nanti dia ya, nah, dari itu dia ada makanya disebut rasio konversi dikenal dengan reaktor peternak atau breeder reaktor. Ini reaktor peternak ini yang ditakutin orang juga dalam pembangunan itu, dia tidak habis, bisa memisahkan. Nah, ini yang bisa diambil untuk bahan nuklir nanti juga satunya. Selain dari pengayaan tadi ya, dari reaktor nuklir ini bisa juga menghasilkan bahan bakar dengan reaktor peternak tadi ya. Peternak akan menghasilkan bahan yang dapat dibelah lebih banyak daripada yang dikonsumsi. Berarti kan ada sisa. Jadi reaktornya dari yang kebutuhan dia menyisakan bahan bakar. Nah, ini yang ditakutin orang. Salah satunya juga dia mengukur nuklir, tapi pasti bahan bakarnya ada sisanya, dan sisanya itu bisa digunakan untuk yang lain. Jadi dia banyak ditakutin. Jadi ada yang apa ya, dari bahan bakarnya dengan yang dikonsumsi akan lebih banyak lagi yang dihasilkan ya, daripada yang dikonsumsi. Sehingga pasti ada sisa. Nah, sisa itu yang dihasilkan.
Jadi jika bahan yang dapat dibelah tadi yang dihasilkan sama dengan atau kurang dari yang disusi, maka reaktor disebut reaktor konverter. Jadi dia kalau ini aman lah, habis atau dia malah kurangnya dari yang itu. Tapi kalau yang berlebih atau reaktor peternak, karena ada hasilnya dimasukkan 10, kebutuhannya hanya 5 gitu kan, berarti hasilnya bisa dipakai. Pendingin saja ya. Neutron. Jadi jenis dari reaktor ada jenis energi neutron ya, ini tergantung pada energi neutron pada saat mereka ditangkap oleh bahan bakar. Ditangkap dia akan membelah ya, membakar yang seberantai ya. Sehingga menginduksi pembelahan reaktor, pembelahan ya, sehingga reaktor dapat dinamakan dengan reaktor cepat. Ini reaktor cepat adalah pembelahan oleh neutron cepat ya, tanpa moderator. Moderator kan sifatnya mengurangi kecepatan ya. Kemudian reaktor termal atau reaktor lambat. Reaktor ini bergerak lambat mewakili moderator. Karena dia diperlambat tadi ya. Nah, yang cepat ini apa? Kalau tanpa moderator apa? Arti dia bahan bakarnya ada yang alami tadi ya, uranium alam. Jadi tidak perlu pengayaan, tidak perlu moderator. Nah, sedangkan kalau yang diproses tadi, yang diperkaya tadi gitu ya, persentasenya dinaikkan, maka dia menggunakan moderator. Jadi dia adalah reaktor lambat karena dia diperlambat itu. Biaya cukup besar kita paham. Sebagian besar di sini dia pembangunan. Kenapa? Ya, karena untuk keamanan tadi ya, keamanan. Bahan bakarnya hanya 1/5. Itu termasuk itu ya, keamanan bahan bakar tadi ya, masuk semua. Dan dia tidak dipasok terus menerus. Ini komponen utamanya. Pembangkitnya ada terdiri dari bujana reaktor. Ini yang bahannya tidak boleh main-main, terus tinggi ya. Yang bahan bakarnya, penanganan bahan bakar, sama prinsip juga. Dipendingin. Nah, ini juga penting karena memerlukan banyak bahan. Kan biasanya dekat-dekat air atau dekat danau pembangkit listrik tenaga nuklir ini. Kemudian ini ujungnya sudah sama, turbin uap, generatan uap ya, sama. Sehingga daya luas lahannya itu lebih sedikit. Tapi dia untuk bening ini besar ya, makanya terobong-terobong air uapnya itu kan besar ya. Kemudian awalnya tinggi ya. Awalnya tinggi. Tapi dari biaya bahan bakar transportasinya lebih murah. Tidak sebanyak air, minyak, apalagi batu bara. Dan dia tidak dipasok terus-menerus gitu ya. Jadi sekali pasokan beberapa bulan lagi baru dipasok. Beda dengan bahan bakar ini ya setiap saat harus dipasok. Nah, ini beberapa contoh yang saya ambil di India karena dia negara berkembang juga sama Indonesia. Banyak negara miskin, orang miskinnya lebih banyak dari kita malah. Tapi orang pintarnya jauh lebih banyak dia. Karena doktornya banyak di India itu. Karena mereka lulusan luar negeri, karena mereka unggulnya di bahasa Inggris ya. Karena bahasa kedua mereka itu adalah bahasa Inggris. Paling banyak bikin buku. Nah, salah satunya ini buku pembangkit tenaga listrik ini, itu boleh rata-rata itu orang India. Jarang didapatkan dari apa lain. Dari India kebanyakan. Nah, dia punya tenaga ahli nuklir yang cukup banyak. Dan mereka setelah keluar dari luar negeri, bahkan mereka banyak di luar negeri ya, Amerika atau Eropa, dan mereka kembali ke negaranya, walaupun dibayar sangat murah. Nah, termasuk di kita itu, transportasi online Gojek itu pusat ininya di India, software India, bukan di Indonesia. Itu memang di India. Dan mereka orang ahli software, ahli matematika, termasuk nuklir itu banyak. Nah, karena negara berkembang ya. Nah, karena kenapa? Mereka juga pertama ya, karena butuh energi yang besar karena jumlah penduduknya banyak seperti China ya. Dari Amerika juga, Rusia, termasuk Indonesia, Jepang. Nah, ini juga 3 miliar penduduknya ya.
Itu orang itu bukan duit, miliar orang. Jadi perlu di PLTN. Kemudian juga mereka ini selain pembangkit listrik, dia juga punya bom nuklir ya. Kenapa? China punya bom nuklir ya. India udah pasti ada saingan. Nah India punya, pasti Pakistan juga bikin. Nah, itu rantainya begitu itu ya. Jadi India dengan Cina, kemudian Pakistan dengan India. Jadi mereka makanya itu negara Asia yang punya nuklir selain Jepang dan Korea Utara. Dan Cina dan di Asia Barat itu Timur Tengah itu Iran dan Israel ya. Jadi PLTN teratur dia menggunakan uranium yang diperkaya, kan? Makanya sehingga India punya nanti pabrik air berat, stok 200. Itu 200 sampai 235-an rata-rata di India. Ya kan? Bangun proyek Bombay ya. Pusat itu loh, industri. Kemudian PLTN rata ya, juga 200 megawatt. Uranium alam dalam bentuk oksida. Ya, sebagai bahan bakar dan air berat sebagai bahan. Tidak ada udah yang UO2 tadi ya, uranium oksida. 200 juga. Sehingga kita pakai moderator. Kecuali uranium alam murni, itu dia tidak menggunakan moderator. Yang neutron cepat tadi ya. Kemudian kapahan ini dari uranium alam sebagai bahan bakarnya. Kecepatan ada kapasitas 235 megawatt. Ini besar ya, lebih besar dari yang tadi. Ini sudah transfer teknologi mereka kan, 40% bahannya dari dalam negeri. Ini dia banyak tetap bekerja dari kerjasama dengan luar ya, belum bisa mandiri 100%. Seperti Cina udah, walaupun awalnya Cina itu dari Rusia juga ya. Sekarang dia sudah mandiri. Kalau India banyak dari Kanada. Narora ya, jadi 235 juga. Dia menggunakan deuterium, uranium, tekanan dan air berat untuk berat. Dia menggunakan uranium alam untuk membakar. Nah, ini mau ditingkatkan nanti sampai 500 ya, 500 mega dari 235. Udah 2 kali lipatnya ya, 2 kali lebih. Itu berapa? Nah, dia karena banyak dia menggunakan penggunaan air berat untuk moderator, maka dia membangun juga komplek bahan untuk bahan bakar air beratnya nanti ya. Ini secara ini contoh dari pengamanan bahan bakarnya ya. Di dalamnya jadi ada dua lapis lah ya. Pertama adalah primary tempatnya kontak ininya tempat dasarnya. Kemudian yang kedua secondary. Ada dua kan lapis. Ini bahan bakar ditutup lagi di dalamnya ya. Inti bahan bakarnya di dalam pengamanan bahan bakar. Apakah primer dan sekunder. Ini berusaha ya, ada yang ini kan ke air Sungai Gangga gitu ya. Nah ini PTN Kakarpar itu juga 235 ya. Jadi ada 4 reaktor 235 berarti hampir lebih dari 1000 mega atau 1 giga ya. 235 kali 4 lebih dari 1060 ya. Dari Kanada juga sama dengan tadi. Reaktor ada satu tempat. Ini PLTN Kaiga 235 juga, masing-masingnya 2 unit ya.
500 lebih kan. Jadi butuh listrik yang banyak. Kemudian, ini kita lanjutkan ya. Dari jenis reaktor, ini reaktor air ringan dengan air berat. Jadi kalau yang air berat tadi adalah bahan bakar yang diperkaya tadi, yang bukan alami. Dan yang air ringan itu yang dapat dari bahan alam sendiri. Nah, yang diperkaya itu kan prosesnya mahal, tapi jumlahnya banyak. Ya. Jadi reaktor air ringan atau light water reaktor menggunakan air biasa, sebagai pendingin dan moderatornya. Nah, kan kalau reaksi air berat dia menggunakan air berat, pasti ada pabriknya dulu. Di India itu mereka sampai punya beberapa pabrik air berat. Karena bahan bakar itu lebih banyak dari yang diproses, tidak yang alami. Reaktornya lebih sederhana dan murah ya. Tapi reaktor ini membutuhkan uranium yang diperkaya sebagai bahan bakarnya, tidak bisa alami. Uranium alam mengandung 6% sampai 7% ya dari 1,235 ya. Dan 93 atau persen lebihnya adalah dari kerja menggunakan uranium alam harus diperkaya sampai 3%. 0,6 sampai 3% kan? Baru dia bisa menjadi pembangkit. Sehingga untuk pengayaan uranium ini biayanya pastinya sangat tinggi. Dan juga, nah ini tadi pertama dikhawatirkan untuk bom lagi. Kemudian reaktor air berat menggunakan air berat sebagai pendingin dan moderatornya. Dan ini keuntungan yang menggunakan uranium alam sebagai bahan bakarnya. Ini air ringan sebenarnya. Ini kembali. Sehingga ada masalahnya air berat ini ya, operasi air beratnya harus disiapkan cukup besar juga. Tapi kan bahan bakarnya banyak ya di alam. Tapi perlu pengayaan. Jadi dia berasal dari 90% air murni ya. Air, oksigen air H2O ya. Ini perlu pembangkit pemberian air. Apa tuh yang perlu energi lagi kan? Kita ingin menghasilkan energi, juga dia diperlukan dulu energi. Jadi sebelum energi dapat ini dulu proses dulu kan. Jadi untuk pemurnian itu tidak bisa tanpa energi. Nah, ini energi dulu untuk pemurnian. Energi dapat air berat yang dibutuhkan untuk moderator dan pendingin. Yang di India ada beberapa tempat ya, di kota Baroda, Korin, Pacar ya, cukupnya lebih kurang 300 ton per tahun. Karena dia tadi rata-rata menggunakan air berat ya. Tapi nggak mungkin diimpor, susah ya. Air berat sangat mahal. Hanya dibuat pabrik. Karena itu mirip dengan air kan, mirip. Cuman berat jenisnya berbeda, isinya berbeda. Itu dengan air berat tadi. Jadi yang Kanada bikin dengan India tadi, itu semuanya menggunakan uranium alam dan bahan bakar dan air berat. Perbandingannya tadi air berat. Dari 1 liter rumahnya ya, itu kalau air murni ini dia 1 kilo. Makanya 1 kilogram itu adalah 1 liter air murni. Pada suhu ruang. Ya. Sedangkan air berat itu dia hanya 0,9, bedanya sedikit kan. 0,9 liter. Ya rumusnya
D2O, ya, kepadatannya 1,11. Kalau air kan 1, itu sebutnya tiga. Kalau tadi dalam Kelvin kita ya 273, ini 3 di bawah 4 derajat ya, itu didihnya 100, di atas 100 derajat Celcius. Masanya 20 gram per mol, 20. Tipis-tipis yang air. Tapi untuk mendapatkan prosesnya cukup menghasilkan energi. Jadi air berat itu memiliki isotop H2, H2 ya. H biasa sebagian besar memiliki atom atau molekul H1. Jadi H2 itu prosesnya. Karena intinya satu proton yang memiliki tambahan 1 neutron tarik. H2. H2. Air biasa dia molekulnya hanya 1. Ya mirip kan? Kan dari air biasa di prosesnya. Prosesnya itu butuh energi. Ini dia reaktor Kanada tadi ya. Anda itu kan singkatan Kanada. Kapasitas 200 megawatt itu kan awalnya nih startnya ya 220 ton. Hampir kapasitas 1 tahun tadi kan. Padahal 1 tahun itu India menghasilkan 300 kan. Itu awalnya. Tapi kan nanti dia sirkulasi kan. Nah, dari sirkulasi tahap setelah proses nanti istirahat tambah sampai 24 ton. Hanya tambahan aja. Karena gimana pun dia akan muat sebagian kan. Jadi yang awal untuk moderator dan pendingin itu hampir kebutuhan 80% dari kapasitas India sendiri untuk kapasitas yang 200. Nah, gimana berarti yang 235 tadi lebih banyak lagi kan? Nah, yang 200 itu kan ada yang satu tempat itu 2 atau 1 tempat kan? Jadi perlu dia itu beberapa tahun menyimpan dulu baru untuk awal ya. Tapi kalau udah berjalan itu berarti ini kebutuhannya sampai 25 ton. Padahal kalau dari 300 itu kan lebih dari 10 kali ya. Jadi artinya dari awal-awal ini itu harus menyimpan dulu. Karena kebutuhannya sangat besar untuk awal. Nah, setelah itu dia baru hanya tambahan. Seperti juga pembangkit uap, boiler itu karena pertamanya yang banyak kan. Setelah itu dia hanya tambahan karena dia air dari kondensor masuk lagi ke boiler. Ini juga seperti itu. Karena dia sirkulasi ya. Nah, ini yang di dalam itunya untuk pendinginnya kan air laut biasa bisa. Dari lewat tabung, lewat pipa. Jadi 300 ton per tahun. Sedangkan kebutuhan pertamanya aja adalah 220 kan. Sudah hampir habis. 80 sisanya cuman untuk cuman kalau sudah jalan kan itu hanya sekali ya. Jalan sekali sisanya itu hanya 10% dari pemakaian awal. Ini yang mahal dia kan. Untuk perbandingannya adalah 1:6.000 per berat harga. Nah, metodenya adalah elektrolisis. Nah, ini yang mahal kan pakai listrik nih kan. Elektrolisis pakai listrik. Dan anoda katodanya diinikan seperti aki ya. Untuk seperti itu juga apa namanya penyepuhan. Nah, cuma di air yang diinikan ya. Keuntungannya ya ada banyak ya, ruang dibutuhkan lebih kecil, konsumsi bahan bakarnya sangat kecil ya. Tapi sehingga biayanya lebih murah dan tidak terus menerus ya. Barang lain. Cuman masalah keamanannya harus di kota sangat tinggi. Peningkatan itu tidak dipengaruhi oleh cuaca karena bahan bakarnya tidak perlu dipasok terus menerus. Kemudian faktor bebannya lebih tinggi ya daripada yang lain. Bisa yang lain maksimal 80, 70, 80 dia bisa 80 sampai 90. Sehingga penyimpanannya lebih sedikit, tetapi kualitasnya waktu pembangunannya itu kualitas yang bagus ya, karena tidak boleh kebocoran, terutama di reaktor. Kalau sudah masuk ke ini nggak masalah, sudah masuk ke apa namanya turbin itu udah sama dengan uap biasa. Itu kan uap airnya uap air biasa. Cuma di reaktor itu dia yang moderator emulator karena itu bercampur dengan bahan-bahan nuklir, radiasinya, neutronnya, sinyal alfa beta gamanya itu situ. Contohnya aja dari kapasitas 100 megawatt
sini ya. Maka struktur logam, pipa dan lainnya ya kebutuhannya diperlukan masih 700 ton, 900. Sedangkan jika pembangkit batu bara yang sama ya, nah, lihat kebutuhannya untuk logam pipa ya, dari 700 ini 2700, dari kemudian perlengkapannya 900 ini 1200, ini hanya 200 ton, ini 300 nggak ada. Kemudian yang bagian terakhirnya berapa tembok dan lainnya 500 ton, ini 1500, jauh lebih ringan. Tapi kualitas pemipaan batuannya itu jauh lebih kuat ya. Jadi dari material juga lebih sedikit. Ini untuk yang sama ya, satu lokasinya 100 megawatt cukup 5 hektar. Ya kan kalau pembangkit batu bara perlu sampai 20 kalinya. 3 kalinya ya, 15 hektar. Ya memerlukan jumlah air yang besar ya, tapi tetap nih kalau untuk pendinginnya bahkan di pinggir laut biasanya. Kerugiannya ya biaya awal lebih tinggi ya, seperti atau PLTU. Kemudian PLTN untuk berbagi fungsinya sama lah. Limbah radioaktifnya yang berbahaya. Tidak bisa sembarangan seperti kalau PLTU bocor sedikit ya paling ya orang seperti debunya orang bisa pakai masker, kalau ini nggak bisa dengan masker. Kemudian hasil dari limbah juga ini berbahaya. Kalau PLTU udah di limbahnya dijadikan cair udah bisa digunakan untuk. Tapi di sini dia keuntungan juga ada, itu bisa bahan limbahnya itu bisa daur ulang ya, walaupun tidak 100%. Diperkaya lagi. Sehingga sampahnya waktu lama ya, nggak perlu modal yang besar. Prosesnya sangat hati-hati dan harus sangat teliti sekali. Otomatis nanti untuk penggaraannya tinggi kan. Kemudian juga tenaga operasionalnya adalah tenaga yang sangat terlatih, terutama di bagian reaktornya ya. Kalau bagian sudah ke turbin ke ujung itu sudah sama dengan pembangkit lainnya. Tapi khusus untuk reaktor itu tenaga yang khusus, terlatih khusus. Kemudian ini mirip dia dengan PLTU, dekat air yang banyak. Nah kalau ini bisa dapat, bisa tidak ya jarak dari pusat beban. Kalau beban air banyak jauh dari pusat beban mau diapakan kan? Perlu dari listrik dia sudah bisa mudah untuk disalurkan. Jadi umumnya sama nih, jangan jauh dari pusat beban. Ini seperti itu, tetapi pembangkit itu kan ada pembuangan segala macam gitu kan. Tidak bisa juga di dekat penduduk, orang protes. Kemudian jarak dari ini agak jauh ya, tidak begitu dekat. Kemudian akses ke tempatnya lebih mudah. Pembuangan limbah nah ini ya, untuk karena jumlahnya nggak banyak, tidak sebanyak batu bara, tetapi akibatnya sangat banyak. Kita perlu ya khusus, tempat khusus, tempat penyimpanan yang khusus, penampungannya juga khusus. Kemudian ini juga sama ya, pembangunan juga ini khusus ini karena masalah radiasi tadi ya. Jadi dia harus di zona jauh dari gempa. Tapi Jepang sendiri yang daerah gempa, ketika ada gempa dia bangun. Jadi sekarang dari segi teknik sipil sudah ada gimana bangunan tahan gempa kan. Tahan gempa sekian skala Richter ini aman gitu, udah ada. Tapi jika orang bangun bertingkat tinggi itu kan udah diukur itu. Untuk gempa sekian dia tidak akan cuma goyang saja kan. Nah ini juga bisa karena ditakutkan kebocoran di reaktornya. Kira-kira 300 dari daerah itu aman gempa, tapi enggak kan Jepang banyak. Ini idealnya ya. Ini diatur oleh tenaga atom dunia. Jadi itu memang itu akan ada. Karena kita termasuk salah satu anggota ya, yang dikontrol. Ya ininya hampir sama ya. Keuntungan lainnya adalah jumlah pekerjanya lebih sedikit. Tetapi kualitasnya khusus untuk reaktornya adalah kualitas yang khusus ya, skillnya. Khusus tidak bisa sembarangan. Sehingga nanti karena jumlah pegawai sedikit kan biaya operasional lebih mudah. Tetapi kan
dengan kualitas yang tinggi itu tuh, orang kualitas tinggi itu gajinya pasti nggak bisa murah kan, belum murah jatuhnya ya dengan pembangkit modalnya, struktur segala macamnya. Kemudian jika dibandingkan dengan PLTU, nah, dia akan kompetitifnya atau bersaing nanti dengan PLTU di atas ukuran 500. Makanya pembangkit itu dibuat tidak satu ya, 230 tadi 200, pembangkit 2 sampai 4. Supaya dia biaya jual listriknya bisa menyaingi PLTU. Nggak usah faktor multiplikanda ini ekonomi ya. Nggak usah. Ini yang diperlukan tadi, pengayaan uranium tadi kan. Karena sebagian besar uranium yang dalam itu yang tidak bisa dipakai langsung gitu ya. Sehingga perlu proses ininya, reaksinya. Jadi ada beberapa kasus reaksi tidak berlangsung dengan uranium alam. Yang hanya 0,7% tadi ya, dari 235. Sehingga perlu pengayaan. Yang mengandung kotor lebih dari 2,335. Nah, ini disebut konsentrasi 235 dari pengayaan uranium. Caranya macam-macam nanti. Ada metode difusi gas ya. Ini yang awal-awal itu seperti Marie Curie awal itu dia memang dengan pemanasan ya di dalam tabung kaca itu dipanasin. Dari sekian ton itu dapatnya cuma berapa gram gitu ya. Nah, sekarang sudah canggih, lebih besar ya. Sehingga dia waktu mengadakan itu dia nggak pakai masker sama sekali gitu ya. Kayak biasa aja, biasa. Karena waktu itu orang belum tahu. Nah sekarang ini sangat ini ya tempat prosesan uranium itu si gas. Jadi metodenya penetrasi molekul gas dengan berat molekul yang diberikan melalui alam vapori yang lebih cepat daripada molekul gas yang lebih berat. Nah, uranium hexafluorid UF3 itu difusi gasnya. Dijadikan gas dulu. Nah, ini dia. Ini kimia yang nggak usah kita ini kan. Kemudian difusi thermal panas ya. Jadi dari beberapa konsentrasi digunakan itu pertama tadi uranium ini tadi kan uranium ini tadi fluoride hexa 6 ya. Prosesnya kira itu ya. Kemudian ini yang elektromagnetik yang terakhir kan. Magnetic field. Metode elektromagnetik. Yang bergerak kecepatan yang sama sepanjang garis lurus dan arah yang bersama dilakukan melalui medan magnet. Jadi dipengaruhi oleh gaya gerak. Beberapa yang nggak usah kita ini kan ya. Nah ini yang kalau lebih cepat metode sentrifugal diputar gitu ya, sentrifugal kecepatan tinggi ini. Sehingga dia akan terpisah nanti. Nah ini sentrifugal ini untuk salah satu ininya yang dipakai yang sederhananya adalah untuk menjadikan susu cair itu menjadi tepung. Pakai ini sentrifugal. Itu kan aneh, gimana tuh kok susu cair jadi tepung? Nah ini dia. Airnya dipisah, tinggal ininya dia. Kecepatan tinggi gitu ya. Nah, ini salah satu. Nah, ini juga untuk ininya mendapatkan uranium yang diperkaya tadi. Semoga yang diputar ya, misalkan isotopnya kecepatan tinggi dia, sehingga dia atom pun bisa terpisah gitu ya isotopnya. Nah, kalau yang apa tadi hanya misalkan air ya, yang saya bilang tadi untuk susu tadi. Susu itu kan asalnya cair dari sapi gitu kan, cair itu. Jadi susu bubuk, nah itu dia pakai sentrifugal. Nah, cuma ini kecepatannya tinggi ya, sehingga dia malah isotopnya bisa. Kalau itu kan hanya molekulnya saja dipisah. Air dipisah dengan susu, nah, sehingga dia jadi air terpisah, tinggal susunya. Nanti baru dikeringin ya. Jadi dia masih basah ya, tapi nanti tinggal dikeringin. Nah, kalau kita langsung keringin, bayangin tuh ngeringin air itu kan nggak bisa lama. Seperti garam tuh nggak bisa kan? Nah, ini susu rusak dia kan? Garam itu kan lama. Nah, ini dia sentrifugal. Nah, ini juga, cuman kecepatan tinggi. Nah, ini di Iran menggunakan ini sentrifugal, mesin sentrifugal ini ya. Orang banyak itu gedung itu putar cepat. Terus menerus gitu. Itu perusahaannya tuh misalkan isotopnya uranium. Ini udah kita bahas tadi pengontrolan daya reaktor dengan mengendalikan kontrol rodnya ya.
bisa manual atau otomatis. Jadi pada saat fluxnya tinggi, alirannya tinggi, ya ditarik. Karena reaksi berantai, dan waktu bahan bakar ditarik, reaksi tetap berlangsung. Karena dia masih, karena berantai tadi kan, membelah, panasnya tetap. Sehingga nanti pada saat fluxnya alirannya tinggi, ya ditarik. Mulai turun lagi nanti, pada persentase tertentu ya masukkan lagi. Nah itu dia. Ini lebih sederhana, hanya tarik biasa seperti biasa. Sedangkan untuk thermal itu susah, seperti uap ya, susah. Yang listrik yang minyaknya susah, apalagi yang bahan bakar. Perhatian dosa. Nah ini yang penting tadi, keamanan. Karena nanti ada, kita bahas sedikit nanti masalah kecelakaan ya nanti ya. Kecelakaan nuklir. Makanya tempatnya harus jauh dari, karena itu kadang kan susah. Dekat pembangkit diperlukan juga kan. Daerah-daerah kita berkembang sendiri. Nah yang ditakutin dari partikel ini tadi. Partikel alfa, beta, gamma. Yang mengganggu nanti fungsi organisme hidup. Bisa karena kebocoran radiasi tadi ya. Maka berbahaya bagi masyarakat, bagi hutan, lingkungan ya. Ada 3 sumber utama dari kontaminasinya di udara ya. Pertama fisi, batu pembelahan bakar nuklir. Karena nanti karena pembelahan rantai itu dia bisa keluar itu kan. Adalah pengaruh flux elektronnya ya, pada pupuk panas sistem pendingin ya, klima dan udara. Karena menguap sebagiannya. Juga kontaminasi udara pada saat ada kerusakan dari cangkang bahan bakar, tempat penyimpanan bahan bakar ya. Maka penyimpanan itu sangat diinikan. Makanya salah satu saya bilang tadi, salah satu orang Indonesia itu dosen UGM itu berhasil membuat itu untuk limbahnya itu ya, limbah karena sama itu radiasinya. Dari segi teori itu sampai bisa bertahan sampai 10.000 tahun. Tidak bocor. Nah, itu ya. Ya, dari bahan apa dia itu? Salah satu itu bahan untuk bikin pesawat itu sekarang. Metalnya. Dan ini udah standar ya. Malaysia kualitasnya bagus, air limbahnya harus dimurnikan, tidak boleh langsung dibuang ke laut, tapi kebanyakan yang besar itu dibuang lagi ya. Karena orang menganggap bahwa laut itu bisa menetralkan apa saja gitu kan. Walaupun itu seperti di Indonesia itu yang di Tembagapura itu kan proses limbah, pemurnian itu kan dibuang ke laut juga pipa. Juga banyak yang mati. Walaupun di bawah lautnya tidak di pinggir ya, di pipanya ke tengah. Jadi itu merusak juga. Karena dari pembangkit tambang emas itu juga harus diproses kan, dibersihkan kan. Kan dapatnya sih kayak tanah gitu. Semua gitu, tambang itu kayak tanah. Jadi sekian persen dia dari 0,0 sekian persen itu dari bahan tambang itu yang jadi seperti jadi emas, perak, tembaga dan lain-lainnya. Sekian kecil persentasenya. Sebagian besarnya ya berupa tanah. Nah itu yang dipisah dengan bahan kimia. Nah itunya setelah itu kan dibuang, dibuangnya ke laut. Nah kalau ini yang radioaktifnya ditampakkan di dalam tempat khusus, nanti dibawa ke dalam tanah ya, yang beton, harus simpan di situ, tutup lagi. Yang tidak bisa diperkaya lagi ya, yang diproses. Ada sisa sampah akhir. Ventilasinya juga harus, karena hampir sama ya. Tapi ini lebih ketat lagi dibandingkan yang lain supaya tidak jadi terjadi panas yang bisa merusak. Kemudian zona tinggal penduduk tidak boleh terlalu dekat. Seperti di sel ya, uap aja harus jauh kan, apalagi PLTA. Kemudian untuk shutdown-nya pengampanan ya. Nah, walaupun ini shutdown, kalau pemakai lain shutdown lebihnya berhenti, bahannya berhenti berproses, seperti tidak di shutdown, reaksinya itu di dalam reaktornya masih berjalan. Terutama radioaktivitasnya tadi kan, radioaktivitas tidak alfa beta gamma tidak bisa berhenti. Nah, itu dia. Walaupun sudah dimatikan,
Itu bedanya dengan pembangkit lain. Makanya daerahnya daerah khusus biasanya. Ada, barusan ini kita masuk ke kecelakaan lagi ya. Nah, di bencana besar PLTN. Ini yang besar-besar aja ya. Yang kecil banyak, termasuk yang terakhir itu di Fukushima Jepang ya, karena tsunami. Itu ada kebocoran juga ya. Yang terbesar di Chernobyl dulu, bekas Uni Soviet. Kalau sekarang itu negaranya udah berpisah ya, di beberapa negara. Ada Ukraina, ada Tajikistan, Uzbekistan, itu kan itu yang ininya Asianya, yang di Eropanya ada Ukraina, beberapa negara pecahan Soviet itu kan. Nah, ini salah satunya. Ini yang cukup besar. Di Amerika juga terima Island. Sehingga nanti untuk pembersihan radiasinya itu pada tahun itu ya 70-an atau 40-an itu adalah $1,5 miliar. Kalau sekarang itu 2 triliun lebih ya, bayangin aja dengan pembersihan. Padahal itunya udah ditutup karena kecelakaan. Nah, Chernobyl ini juga sebenarnya kecelakaannya udah ada sensor, udah ada peringatan sebenarnya dari sensor-sensor ya. Cuman operatornya menganggap itu ini masih bisa lah jalan gitu ya. Sebenarnya kalau itu dimatikan, kecelakaan yang besar tidak akan terjadi. Cuman kalau itu dimatikan kan nanti listrik mati kan, listriknya mati. Yang nggak mati adalah proses di reaktornya ya. Cuman kalau listriknya kan mati, sehingga nanti akibatnya apa? Ya rugi duit gitu ya. Akibatnya lebih parah lagi kan. Apa itu harus benar-benar sangat ketat. Makanya cocoknya seperti orang Jepang itu ya. Jepang, Korea itu mau dia sangat ininya disiplinnya sangat tinggi. Tidak seperti orang kita tuh agak mengampangkan masalah, itu nggak bisa. Nah, ini seperti di Chernobyl itu sebenarnya menggampangkan masalah. Sudah ada peringatan kok dari ininya. Ini ada, saya baca itunya kecelakaan itu ya. Sudah ada peringatan. Tapi karena takut rugi listrik mati, pasti kan pemasukan berkurang kan. Karena dia kan KWH per waktunya yang dibayar kan. Ya, diabaikan. Akhirnya meledak. Dan itunya kemana-mana. Sampai Eropa Barat juga kena, kan di Eropa Timur ini. 79-80-an di Amerika itu sampai $1,5 triliun. $1,5 miliar. Atau kalau sekarang itu bisa 2 triliun lebih tuh ya. Chernobyl ini yang besar. Nah, Chernobyl ini memang karena kelalaian manusia itu ini. Kelalaian manusia, sudah ada peringatan. Ini yang terima alam tadi. Buka, akhirnya dia berhenti karena kecelakaan. Pembersihannya sampai $1,5 triliun. Apa tadi? Batangnya tadi yang harus dicabut, kontrolernya ya, pada panas kan harus cabut. Tapi dia karena tidak dicabut, akhirnya meleleh, akhirnya menyebabkan radiasi kemana-mana. Seberdua itu aja kita. Ini Chernobyl. $30.000 orang kotanya nggak kecil ya. Ini yang terburuk sampai yang sekarang yang tercatat ya. Sampai dia luasnya sampai 1.000 mil persegi ya, selama beberapa puluhan tahun. Ini yang ininya kecil ya, ininya dibandingkan dengan bom gitu ya. Nah, ini sampai sini kita cukup ya. Yang lainnya kan perlu. Nah, ini dia tadi macam mobil. Jadi komputer sudah mendeteksi, tapi dia tidak perlu disadon karena nanti kehilangan sekian 600.000 rubel ya. Nah, tapi akibatnya malah semua kepecat ya, berhenti kan. Nah, ini makanya di nuklir tidak boleh, pokoknya sangat-sangat ketat, sangat-sangat disiplin.
bahayanya itu bahaya bukan ledakannya nggak sebesar apa ya, sekitar itu aja. Radiasinya yang sangat berbahaya. Sehingga dia bisa kemana-mana, bisa ke bawah angin, ke bawah air, ke bawah tanah binatang gitu ya. Karena maka itunya yang tumbuhan yang kena radiasi, binatangnya kalau ikan kan bisa kemana-mana dia kan. Kemudian ditangkap orang juga itu kena. Padahal jarak itu sangat jauh. Kenapa? Masa paruh daripada itunya tidak habis di dalam tubuh hewan tersebut, pindah ke manusia. Jadilah kanker segala macam. Nah itu bahan bakar nuklir yang kita memakai tenaga nuklir ya. Ini kita habiskan, kemudian kita nanti terakhirnya masuk pembangkit masih ada dua lagi ya, PLTA dan gas ya. Kalau gas itu mirip dengan uap, cuman dia tidak perlu boiler, ya, tidak perlu boiler karena sudah jadi gas kan. Boiler itu kan untuk menghasilkan gas, uapnya langsung panasnya menghasilkan tenaga. Sedangkan kalau mau uap kan air dia sumbernya, air kalau dia tidak beda potensial nggak ada tenaga. Akhirnya dijadikan uap, setelah uap menjadikan gas kan gas panas jadi gas. Nah itu juga menjadi gas. Mirip dia nanti. Maka PLTA yang nggak berbeda. Karena satu-satunya yang pembangkit yang tidak menggunakan panas atau termal. Untuk energi konvensional ya. Kalau energi lain banyak, angin tidak menggunakan panas. Kalau matahari pasti panas ya. Angin, kemudian biogas panas, biomasa panas. Laut ya, umpamanya otek, itu malah dingin dia yang perlu pendingin. Panasnya panas ini gelombang, kemudian satu lagi pasang surut. Nah itu enggak air semua sih ya, gelombang air, pasang surut air, otek air, sama di laut kan. Kemudian PLTA air, yang berupa air itu tidak menggunakan panas. Selain itu dia panas. Apapun dia. Panas bumi itu sama dengan uap. Cuman dia tidak perlu kita membakar, bumi yang memanaskan air. Nah, itu nanti kita bahas di energi terbarukan itu ya. Nah ini kita cukupkan. Sampai sekian, kita ketemu lagi minggu depan ya. Pada waktu yang sama ya. Ya tutup ya. Mengucapkan alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum.